Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan membaca buku dari karangan Muhammad Azib LCMA, yaitu Hukum Transfer Pahala Bacaan Al-Quran. Buku ini buku yang sudah gratis, sudah diwakafkan oleh penulis, maka kita sangat berterima kasih. Semoga amal dari kebaikan menulis buku ini diberikan kepada penulis atau penulisnya, Muhammad Azib LCMA. Baik, kita masuk kepada buku ini. Buku ini berjudul Hukum Transfer Pahala Bacaan Al-Quran. Penulisnya adalah Muhammad Azib LCMA dan penerbitnya adalah Rumah Fikih Publishing. Cetak pertama itu di Jakarta 1 November 2018. Baik, kita akan melihat daftar isinya. Daftar isinya itu terdiri dari bab pertama, yaitu dalil transfer pahala, dalil untuk mengirim pahala. Yang kedua, isi dari bab pertama adalah dalil pertama, dalil kedua sampai dalil keempat. Ini dalil-dalilnya. Bab kedua yaitu hukum transfer pahala, bagaimana hukumnya, di mana dijelaskan dalam bab kedua ini pahala sampai kepada mayit. Itu menurut siapa? Ada Imam Ibnu Taimiyah, ini menarik ya, padahal Ibnu Taimiyah sering dirujuk oleh teman-teman Salafi Wahabi yang menolak transfer pahala. Tapi Ibnu Taimiyah mengatakan pahala sampai kepada mayit. Imam Ibnu Qayyim, ya Al-Zauziyah, Syekh Utsaimin, Syekh Albani, ya Imam Nawawi, Imam Ibnu Qudamah. Nah, ini empat imam ini, dua imam dan dua syekh ini rujukannya teman-teman dari Salafi Wahabi yang biasanya mereka menolak. Tetapi ternyata di sini nanti kita lihat mereka mengatakan bahwa pahala sampai kepada mayit. Nah, tapi ada juga pahala tidak sampai kepada mayit, yaitu menurut Imam Ibnu Katsir, ya. Terus juga Syekh bin Bas. Nah, ini mereka mengatakan pahala tidak sampai ke mayit. Nah, di bab kedua diterangkan juga bagaimana dengan Imam Syafi'i. Apakah mengatakan tidak sampai atau sampai? Nah, di sini kalangan masyarakat Indonesia yang banyak mayoritas adalah Imam Syafi'i, maka di sini akan mengetahui bagaimana kalam Imam Syafi'i. Baik, kita akan masuk kepada bab yang pertama, yaitu bab 1, dalil transfer pahala. Salah satu permasalahan khilafiyah yang sering dibicarakan oleh masyarakat kita adalah masalah mengirim pahala bacaan Al-Quran untuk mayit. Sebagian kalangan menolak hal itu, bahkan menghukuminya sebagai perbuatan bid'ah. Dan sebagian kalangan lainnya menganggap hal itu termasuk sesuatu yang diperbolehkan dalam agama. Hal ini wajar saja terjadi di masyarakat kita, sebab masalah mengirim pahala untuk mayit ini memang sudah menjadi tradisi dan termasuk permasalahan khilafiyah. Terus seling ada perbedaan, yang dari dahulu pun para ulama-ulama kita sudah berbeda pendapat. Sebenarnya yang didebatkan para ulama salaf bukan masalah boleh atau tidaknya mengirim pahala baca Al-Quran untuk mayit, tetapi lebih pada apakah bacaan Al-Quran yang dihadiahkan pahalanya untuk mayit itu sampai atau tidak pahalanya. Nah, para ulama salaf kita berbeda pendapat dalam masalah ini, dan perlu kita ketahui bahwa masalah ini sudah dibahas oleh ulama kita secara detail di dalam kitab-kitab Turos atau kitab-kitab terdahulu mereka masing-masing. Bahkan para ulama kita juga telah menjelaskan secara rapi beserta dalil-dalilnya.
Kita sebagai orang yang awam akan ilmu agama, bahkan sangat awam sekali akan dalil-dalil, maka cukup bagi kita untuk merujuk kepada akwal atau ucapan para ulama salaf saja. Kita tidak usah lagi capek-capek untuk mencarikan dalil-dalil yang kita gunakan untuk memperkuat pendapat kita. Karena memang para ulama kita ketika membahas suatu permasalahan, ya yang mereka pakai adalah dalil-dalil Al-Quran dan hadis. Baik, kita akan masuk pada bagian A, yaitu dalil pertama. Sebenarnya banyak sekali dalil yang berkaitan dengan masalah kirim pahala bacaan Al-Quran. Dalam hal ini kami cukupkan saja dengan beberapa dalil. Dalil pertama, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dan orang-orang yang datang sesudah mereka, yaitu Al-Muhajirin dan Ansor, mereka berdoa, ya ya Tuhan, ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami. Quran surat Al-Ahzab ayat 10. Dalil yang kedua yaitu dari Maqil bin Yasar radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, bacakanlah surat Yasin atas orang yang meninggal di antara kalian. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasai dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Jantungnya Al-Quran, ini hadis lain, jantungnya Al-Quran adalah surat Yasin. Tidaklah seorang mencintai Allah dan negeri akhirat membacanya kecuali dosa-dosanya diampuni. Bacalah Yasin atas orang-orang mati di antara kalian. Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim. Hadis ini dicacatkan oleh Ad-Daruqutni dan Ibnul Qatan. Namun, Ibnu Hibban dan Al-Hakim mensahihkan. Dalil yang ketiga. Ibnu Umar radhiyallahu anhu suka sekali membacakan bagian awal dan akhir surat Al-Baqarah di atas kubur sesudah mayat dikuburkan. Hadis riwayat Al-Baihaqi dengan sanad yang hasan. Dalil yang keempat dari Abi Ad-Darda dan Abi Dzar radhiyallahu anhu berkata, tidaklah seorang mati lalu dibacakan atasnya surat Yasin, kecuali Allah ringankan siksa untuknya. Hadis riwayat At-Dailami dengan sanad yang dhaif. Baik, kita masuk ke bab yang kedua, yaitu hukum transfer pahala. Bagaimana hukumnya? Kalau saja kita membaca kitab-kitab turos yang ditulis oleh para ulama-ulama kita, maka akan kita temukan pembahasan yang sangat menarik sekali mengenai hal ini. Mungkin penyakit kita selama ini belajar agama hanya mendengar orang bilang katanya-katanya saja, tanpa menyebutkan sumber aslinya dari kitab apa dan ulama siapa yang mengatakannya. Maka dari itu, mari budayakan semangat untuk membaca dan mempelajari kitab-kitab turos para ulama kita. Dengan demikian, berarti kita telah mengikuti ajaran para ulama salaf yang mana mereka ini adalah para ahli waris Nabi. Nah, di dalam bab ini akan saya paparkan beberapa pendapat para ulama salaf dan sebagian fatwa ulama kontemporer mengenai apakah pahala bacaan Al-Quran itu sampai atau tidak kepada mayit jika kita niatkan pahalanya untuk si mayit. Yang pertama atau yang A, pahala sampai mayit. Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, adapun bacaan Al-Quran, sedekah dan ibadah lainnya termasuk perbuatan yang baik dan tidak ada pertentangan di kalangan ulama ahli sunnah wal jamaah bahwa sampainya pahala ibadah maliyah seperti sedekah dan membebaskan budak, begitu juga dengan doa, istighfar, sholat, dan doa di kuburan.
Akan tetapi, para ulama berbeda pendapat tentang sampai atau tidaknya pahala ibadah badaniyah seperti puasa, sholat, dan bacaan Al-Quran. Pendapat yang benar adalah semua amal ibadah itu sampai kepada mayit. Ini diungkapkan oleh Ibnu Taimiyah pada Majmu' al-Fatawa, juz 24, halaman 367. Yang kedua adalah menurut Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Beliau mengatakan, dalil-dalil ini sangat jelas sekali bahwa amal ibadah itu sampai kepada mayit. Jika yang melakukan adalah orang yang masih hidup, jika orang itu menghadiahkan pahalanya buat saudaranya, maka pahalanya sampai seperti sampainya pahala puasa, sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi. Allah telah menyampaikan pahala puasa bagi mayit, maka begitu juga dengan pahala bacaan. Ibadah itu dibagi menjadi dua, yaitu ibadah maliyah dan ibadah badaniyah. Sesungguhnya Allah telah menjelaskan tentang sampainya pahala ibadah maliyah seperti sedekah dan pahala badaniyah seperti puasa. Dan begitu juga pahala haji yang merupakan ibadah badaniyah sekaligus ibadah maliyah. Hal ini berdasarkan nas-nas yang ada. Dijelaskan pada kitab Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Ar-Ruh, Ar-Ruh, juz 1 halaman 122. Yang ketiga, yaitu Syekh Al-Utsaimin. Beliau mengatakan ada dua pendapat di antara ulama. Yang pertama bahwa pahala ibadah badaniyah seperti sholat dan bacaan Al-Quran itu sampai kepada mayit, sebagaimana sampainya pahala ibadah maliyah. Dan ini adalah mazhab Abu Hanifah, Ahmad bin Hambal, dan sebagian ulama Syafi'iyah dan Malikiyah. Dan ini adalah pendapat yang benar berdasarkan dalil-dalil. Pendapat yang kedua mengatakan tidak sampai ibadah badaniyah, dan ini pendapat masyhur Imam Syafi'i dan Imam Malik. Ditulis pada kitab Majmu' Fatawa wa Rasyail, penciptanya adalah Utsaimin, juz 7 halaman 159. Baik, yang keempat itu adalah Syekh Albani. Jika yang membaca Al-Quran itu adalah seorang anak untuk bapak dan ibunya, maka bacaannya bermanfaat bagi si mayit. Adapun jika orang lain yang membacanya, maka tidak bermanfaat bacaan mereka itu bagi si mayit. Ungkapan Syekh Albani tertera pada tanya jawab via YouTube oleh Albani. Yang kelima adalah Imam Nawawi. Para ulama berbeda pendapat mengenai sampainya pahala bacaan Al-Quran yang masyhur. Yang masyhur dari Imam Syafi'i adalah tidak sampai. Adapun Imam Ahmad bin Hambal dan beberapa ulama Syafi'iyah mengatakan sampai pahalanya. Maka pendapat yang terpilih sebaiknya seorang yang membaca Al-Quran hendaknya membaca doa. Ya Allah, sampaikanlah pahala bacaan ini kepada fulan. Diungkapkan pada kitab Al-Azkar, karangan An-Nawawi, juz 1, halaman 278. Di dalam kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab, juga beliau jelaskan sebagai berikut. Pendapat pilihan kami adalah sampainya pahala bacaan jika seorang meminta kepada Allah untuk menyampaikan pahalanya. Karena ini termasuk doa, dan doa itu termasuk perkara yang disepakati kebolehannya, dan si mayit mendapatkan manfaat dari doa tersebut.
Yang keenam, pendapat Imam Ibnu Qudamah. Ini adalah dalil-dalil yang sahih yang menunjukkan bahwa mayit dapat menerima manfaat pahala semua ibadah. Karena puasa, haji, doa, istighfar adalah ibadah badaniyah. Sungguh Allah telah menyampaikan pahala kepada si mayit, begitu juga pahala ibadah lainnya. Pada kitab Al-Mughni, Ibnu Qudamah, juz 2, halaman 423. Kita masuk pada bagian B, yaitu menjelaskan hukum pahala tidak sampai ke mayit. Siapa saja yang mengatakan ini? Yang pertama adalah Imam Ibnu Katsir. Allah berfirman, dan tidaklah manusia itu mendapatkan sesuatu kecuali dari apa yang dia kerjakan. Maka Imam Syafi'i menyimpulkan bahwa bacaan Al-Quran tidak sampai kepada mayit karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menganjurkannya. Bahkan para sahabat pun tidak melakukannya. Seandainya itu adalah perkara yang baik, pastilah mereka segera melakukannya. Dan perkara ibadah hanya berlandaskan nas-nas yang ada. Tidak ada yang namanya qiyas atau pendapat. Adapun doa dan sedekah maka sudah menjadi ijma ulama akan sampainya pahala ke mayit dan juga ada nas yang menjelaskan. Ini dijelaskan pada tafsir Quranil Azim Ibnu Katsir juz 2 halaman 465. Yang kedua menurut Syekh bin Bas. Adapun bacaan Al-Qur'an maka para ulama berbeda pendapat. Pendapat yang rojih adalah bahwa bacaan ini tidak sampai kepada mayit, sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melakukannya dan para sahabat pun juga tidak melakukannya menurut sepengetahuan kami. Ini diungkapkan pada Majmu' Fatawa wa Maqalat Ibnu Bas juz 4 halaman 348. Nah, itu dua imam yang mengatakan transfer bacaan Al-Quran itu tidak sampai. Nah, bagaimana dengan Imam Syafi'i? Bagian C, benarkah Imam Syafi'i mengatakan tidak sampai? Apabila kita memperhatikan redaksi dari Al-Alama Ibnu Abi Al-Iz Al-Hanafi dan redaksi Al-Imam An-Nawawi, ketika menyebutkan pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i, maka akan kita temukan kalimat al-masyhur min mazhabi asy-Syafi'i. Ternyata jika kita pahami lebih dalam lagi bahwa kalimat al-masyhur ini menunjukkan bahwa di sana ada qaul al-Imam Asy-Syafi'i yang tidak masyhur. Nah, qaul yang tidak masyhur inilah nanti difahami oleh sebagian kalangan ulama Syafi'iyah bahwa maksud dari qaulnya al-Imam Asy-Syafi'i tidak sampai adalah jika tidak diniatkan bacaannya atau tidak dibaca di hadapan si mayit. Karena begini, justru di kitab yang lain disebutkan bahwa Imam Syafi'i menganjurkan seseorang untuk membaca Al-Quran di sisi mayit. Hal ini disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin halaman 295. Imam Syafi'i berkata, dan dianjurkan untuk membaca Al-Quran di sisi mayit. Jika sampai khatam, maka itu lebih baik. Maka dari itu, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori dan Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan bahwa maksud dari kalamnya Al-Imam Asy-Syafi'i bahwa bacaan Al-Quran itu tidak sampai adalah jika tidak diniatkan atau tidak dibacakan di hadapan si mayit. Berikut ini penjelasan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori di dalam kitab Fathul Wahhab, juz 2 halaman 23. Beliau mengatakan,
Adapun pahala bacaan yang menurut Imam Nawawi sampai pahalanya, adapun yang masyhur dari Imam Syafi'i tidak sampai pahalanya. Maksudnya adalah jika tidak dibacakan di dekat si mayit atau tidak diniatkan pahalanya. Tapi jika diniatkan maka pahalanya sampai. Begitu juga Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan di dalam kitab Al-Fatawa Al-Faqihah Al-Kubra, juz 2 halaman 27, perkataan Imam Syafi'i maksudnya adalah jika Al-Quran itu tidak dibaca di hadapan si mayit dan tidak berdoa setelahnya, ini adalah penjelasan sebagian ulama Syafi'iyah yang menjelaskan kaulnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Dalam hal ini, Al-Imam An-Nawawi lebih memilih pendapat bahwa bacaan Al-Quran itu sampai kepada mayit dengan cara berdoa kepada Allah untuk menyampaikan pahalanya kepada si mayit. Berikut ini perkataan Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab. Pendapat pilihan kami adalah sampainya pahala bacaan jika seseorang meminta kepada Allah untuk menyampaikan pahalanya. Karena itu termasuk doa. Dan doa itu termasuk perkara yang disepakati kebolehannya dan si mayit mendapatkan manfaat dari doa tersebut. Wallahu a'lam. Ya, buku ini ditulis oleh Muhammad Azib LCMA dan menariknya dari buku ini ya, itu adalah mengungkapkan seluruh dari dalilnya, ya, tidak seluruh tapi sebagian dalilnya. Terus yang kedua mengungkapkan juga hukum-hukum transfer pahala ya, berdasarkan dari beberapa imam. Nah, cukup banyak imam yang mengatakan pahala itu sampai pada mayit. Dan ada juga imam yang mengatakan tidak sampai pada mayit. Dan Imam Syafi'i ya, menurut murid-muridnya mengatakan bahwa membacakan Al-Quran itu sampai kepada mayit dengan syarat di samping mayit atau dengan diniatkan untuk disampaikan kepada mayit. Ya, terima kasih. Dalam tulisan ini sangat bermanfaat dan semoga ini menjadi manfaat juga bagi kita dan bagi saudara-saudara kita dan teman-teman kita ketika kita masih dimasukkan dalam pemikiran-pemikiran perdebatan apakah hukum transfer pahala bacaan Al-Quran ini sampai atau tidak, apakah membaca Al-Fatihah ini sampai kepada mayit atau tidak. Nah, buku ini telah memberikan kita penjelasan terhadap ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.